Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia dengan NIM 2248201093. Pada video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah kimia organik tentang amina dan protein. Baik, masuk yang pertama, itu ada amina. Apa sih amina? Amina merupakan turunan organik dari amonia yang memiliki struktur dasar di mana satu atau lebih atom nitrogen terikat oleh gugus alkil dan aril. Amina dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu ada amina primer, terdapat satu gugus alkil yang terikat pada atom nitrogen. Yang kedua ada amina sekunder, itu terdapat dua gugus alkil yang terikat pada atom nitrogen. Dan yang terakhir itu ada amina tersier. Amina tersier ini yaitu amina yang terdapat tiga gugus alkil yang terikat pada atom nitrogen. Selanjutnya itu ada tata nama amina. Yang pertama, gugus halogen disebut lebih dahulu, kemudian nama alkanalnya. Setelah itu, amina aromatik memiliki nama khusus, contohnya anilima. Kegunaan dari amina ini pada industri pewarna digunakan senyawa azo, pada farmasi itu digunakan klorphenaramin dan amfetamin, dan pada industri minyak itu digunakan pengawet resin epoksi. Selanjutnya itu ada sintesis dan identifikasi amina. Yang pertama itu ada substitusi, itu NH3 ditambah CH3CH2Br menjadi etilamonium bromida reduksi. Yang kedua ada nitro, itu amida dengan Fe atau HCl. Identifikasinya itu ada reaksi adisi menggunakan uji Mayer. Yang kedua ada reaksi adisi, eliminasi. Dan yang ketiga itu ada pembentukan senyawa kompleks. Masuk materi kedua yaitu ada protein. Protein adalah makromolekul besar yang tersusun dari satu atau lebih rantai panjang asam amino yang dibentuk melalui polimerisasi peptida. Peptida itu sendiri adalah gabungan dari asam amino. Adapun sifat-sifat dari protein ini, yang pertama dia sukar larut dalam air, yang berdua itu bersifat amfoter, yang ketiga itu mengalami denaturasi oleh panas, pH ekstrim, dan bahan kimia. Yang terakhir itu ada koagulasi oleh pemanasan atau penambahan asam atau basa. Selanjutnya itu ada struktur dan klasifikasi protein struktur tingkat tinggi protein. Yang pertama itu ada primer, itu urutan linear asam amina. Yang kedua ada sekunder, itu struktur lokal seperti helix alfa dan lembar beta. Yang ketiga ada tersier, itu lipatan 3 dimensi. Dan yang terakhir itu ada quaterner, yaitu gabungan beberapa rantai polipeptida. Pada protein ini terdapat asam amino dan esensial dan non-esensial. Asam amino esensial itu tidak dapat disintesis tubuh, harus dari makanan. Contohnya seperti isoleusin, leusin, metionin, dan fenilanin. Selanjutnya itu ada asam amino non-esensial, itu dapat disintesis oleh tubuh. Contohnya seperti glutamat, glutamin, asparat, asparagin, alanin, gilisin, serin, tirosin, dan yang terakhir itu ada arginin. Selanjutnya itu ada kegunaan protein. Pada industri farmasi, protein digunakan sebagai sistein dan ademetionin. Pada pertanian, protein digunakan untuk pupuk dan suplemen hewan. Dan pada industri pangan, protein digunakan sebagai sumber nutrisi dan pengikat air. Dan pada kesehatan, protein ini digunakan untuk pemulihan jaringan, serta enzim, antibodi, dan hormon. Selanjutnya, ada sintesis dan identifikasi protein sintesis. Yang pertama itu ada biosintesis, ini bereaksi dalam tubuh melalui ribosom. Dan kalau yang kedua itu ada isolasi, itu ekstraksi protein dari jaringan atau larutan. Selanjutnya itu ada uji identifikasi. Yang pertama itu ada uji bioret. Pada uji bioret ini, warna yang dihasilkan akan berwarna ungu, dan itu menjadi peptida. Yang kedua itu ada uji ninhidrin. Itu warnanya akan berwarna biru ungu, itu disebut dengan asam amino. Dan yang ketiga itu ada pembentukan kompleks, itu reaksi dengan logam atau reagen. Baik, itu tadi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.